Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue. Beberapa hari yang lalu, gue tuh jalan-jalan bareng anak gue ke arah Ciputat. Ya, kita tuh akhirnya motong jalan lewat yang sekarang tuh jalan motong dari arah B-Exchange ke yang lewat UPJ. Lewat situ lagi jalan naik motor, gue tuh ngelihat kiri kanan kan. Emang sih gue sering lewat situ gitu, cuman karena lagi bareng anak gue, gue ceritain lah dulu kalau jalan itu tuh dulunya adalah rawa, terus ada sawah juga. Dulu tuh indah banget. Gue bilang kalau sore ya maghrib belum menjelang isya, lagi maghrib menjelang isya tuh banyak kunang-kunang di sana kan. Ya udah, gue sambil jalan ngobrol sama anak gue di motor. Terus gue nengok ke sisi kiri tuh, baru ngeh selama ini ternyata ada pemakaman gitu kan. Ada pemakaman. Memang kayaknya pemakaman itu sebenarnya udah lama gitu. Cuman gue baru ngeh aja gitu ngelihat. Sampai gue telusurin, gue ngeliat, terus kayaknya nih pemakaman sejajar nih sama rumah uwa gua dulu gitu. Jadi rumah uwa gua tuh kalau dari sisi situ ada di baliknya lah. Sambil gue inget, akhirnya gue inget cerita lagi gue dulu masih kecil. Itu sekitaran kelas 4 apa kelas 5 SD gitu. Jadi rumahnya uak gua tuh satu perumahan lah dengan kandang jurang doang gitu. Nggak jauh dari situ. Dulu kita main, gua sama sepupu gua kurang lebih ada berapa ya kita ya? Berempat apa berlima gitu. Sama jelang maghrib juga kejadiannya, jadi udah 5:30 lah. Cuman kita lagi asik main tuh kan, namanya anak kecil ya ngelihat wah ada bunga putri malu, terus coba yuk kita lihat nih, kan dulu agak berbukit baru ke arah yang jalan sekarang itu ya. Dulu itu sawah, ada rawa juga. Kayaknya bagus pemandangannya gitu kata sepupu gue tuh anaknya uak gue. Ya udah, akhirnya udah diingetin, udah jangan jauh-jauh mainnya gitu. Wah, gue dibilang udah mau maghrib nih, ngapain sih main jauh-jauh? Enggak kok, orang ini kan cuma naik ke atas doang gitu. Ya udah, kita berempat atau berlima itu main naik ke atas ngelihat, emang indah banget, emang pemandangannya saat itu indah banget ya. Itu sekitar tahun 88 atau 90 awal gitu. Indah banget, ya lapangan hijau terhampar lah, banyak rumput gitu kan, bawahnya kita ngelihat sawah terus rawa, lalu ada kali di bawahnya gitu kan. Lagi kita main, posisi gue tuh sendiri di paling belakang gitu. Sepupu gue lebih depan dari gue itu 3-4 orang yang ngambil bunga putri malu, terus apa tuh ngadu bunga alang-alang gitu kan, ngeliat semacamnya. Terus ada binatang-binatang kecil entah kepik atau apa gitu. Lagi kita asik main sambil lihat tanaman, sambil lari-lari kecil, tiba-tiba tuh suara tuh hening seketika di kuping gue ya. Yang gue rasain itu seketika hening dan hampa gitu. Jadi kayak suara angin pun tuh nggak ada gitu. Hampa banget suara. Selang beberapa detik gue kayak tertegun gitu kan, ngeliat ke depan.
lihat sepupu gue main segala macam, tapi nggak ada suaranya gitu ya. Ya hampa gimana sih? Apa namanya tuh, nol suara gitu. Beberapa detik kemudian habis hampa itu, tiba-tiba kayak ada angin kenceng tuh dari arah persawahan atau rawa. Anginnya kenceng gitu kan, sampai kerasa banget ke muka, ya rambut berasa lah. Ya sepupu-sepupu gue juga yang lain, anginnya kenceng banget. Nggak lama setelah itu ada suara cekikikan. Suaranya itu ngeri banget. Kalau dipikir-pikir kayaknya suaranya Jengkunti gitu. Itu suasana ya menurut gue ya, yang gue alamin tuh, dari suasana ceria tiba-tiba hampa, hening tanpa suara. Terus habis itu ada angin kenceng, ditambah lagi langsung ada suara, ditambah lagi ada suara cekikan gitu tuh. Suaranya tuh arahnya dari, kalau bisa dibilang sih, dari sisi belakang kiri badan gua. Dari sisi belakang kiri itu suaranya kenceng ya. Jadi nggak pelan gitu, cekikikannya langsung gede gitu suaranya, nggak yang dari kecil terus jadi gede, nggak, langsung ketawa cekikikannya gede gitu. Berasa banget kayak dari jauh, terus apa namanya, deket langsung di kuping, bener-bener di sebelah kuping gue gitu. Ya gue tuh saat itu kaku, nggak bisa gerak. Dibilang merinding, kalau seingat gue sih nggak merinding ya, cuman kaki tuh lemes gitu, lemes tapi nggak jatuh, tapi lemes. Tapi kok gue ngelihat sepupu gue yang lain tuh masih asik main gitu, cuman ini gue doang yang ngedenger apa gimana ya kan? Kok yang lain nggak ada takut-takutnya gitu? Ya masih main lari-lari, angin kenceng gitu kan, sambil ada suara cekikikan gitu. Ya gue berusaha tuh buat nengok, walaupun di badan kaku, gimana sih, kaku lemes gitu. Gue berusaha untuk nengok tapi susah. Akhirnya gue ngelirik tuh, gue paksain ngelirik sambil, jadi nggak nengok ya, jadi kan kalau nengok begini nih, kalau ini jadi badan sama badan nih kita bergerak gitu, nengok tuh. Jadi ngelirik sambil badan kitanya bergerak gitu. Nah itu dia di situ. Jadi di ujung mata gue tuh kelihatan, iya, kuntilanak kelihatan gitu. Ya kan kalau ciri-cirinya kuntilanak itu kan, kalau suaranya besar, sebenarnya dia posisinya jauh dari kita gitu. Ya itu kelihatan ya jauh memang, jadi nggak jreng gitu, muka enggak tuh, kelihatan jauh tapi kayak mau ngedeket gitu kan. Itu sih dibilang berlangsungnya cepet ya, cuman ya 1-2 menit mungkin paling lama ya kejadian kayak gitu tuh. Habis gua ngelihat begitu, gua ngadep lagi ke depan, hilang tuh. Suara cekikikan hilang, suara angin ributnya sama angin itu udah reda, jadi nggak ada angin lagi. Itu baru gue bisa teriak ke sepupu gue yang lain, "Woi, ada kuntilanak, ayo pulang yuk." Yang lain langsung refleks berdiri. Kita kabur. Ingat ada yang jatuh, ada yang tabrakan gitu. Itu lari kita tuh berempat atau berlima ya, gue agak-agak lupa sih. Itu lari, termasuk gue tuh agak kayak mau jatuh karena kan lapangan itu kan gak rata ya posisinya. Ada lobang lah.
sepupu gua tuh ada yang cewek ya kayak tabrakan gitu, yang bener lo, iya iya bener nih bener, gua langsung lari. Lari ya turunnya tuh kan agak bukit gitu ya, turun baru ke rumah uak gua. Udah lari turunnya hati-hati, cuman pas mau turunnya udah nggak ada, suaranya udah nggak ada, gua bilang gitu kan. Wah udah langsung pulang aja nih. Wah lari ya kalang kabut lah kita tuh bocah-bocah kecil itu kan. Bocil-bocil saat itu. Lari langsung masuk ke rumah uak gue, ngos-ngosan, muka pada pucet, kaki ya ada yang besot-besot lah ya, ada yang jatuh soalnya. Ya udah, akhirnya bukan ditanya kenapa-napa, yang pertama diomelin. Ini pada ngapain sih? Lari-larian, udah tahu mau maghrib masih di luar rumah. Kaki tuh pada ada yang besot, ada yang berdarah. Gue bilang, ya gue cuma bisa jawab, iya wak, makanya kalau dikasih tahu tuh dengerin. Iya wak, soalnya tadi udah masuk dulu, udah mau maghrib. Udah, ya udah, alhasil ya kita masuk nurut, cuci kaki dulu di depan katanya. Seingat gue, masih inget banget tuh gue, sampai diomelinnya. Masuk cuci kaki, udah bersih, masuk ke rumah, baru sambil minum cerita. Iya tadi, wah soalnya ada begini-begini, tiba-tiba angin ribut, ngeliat ada kuntilanak. Akhirnya uang gue ya senyum-senyum sampai sampai ketawa gitu. Nggak jadi lanjutin marahnya. Cuman makanya kan udah dikasih tahu kalau lagi mau maghrib itu di rumah, jangan di luar rumah. Lagian pada nggak mau denger sih. Ya gue mau ngasih alibi. Iya bener juga ya uak gue ya gitu. Ya, cuman bisa akhirnya tuh ya senyum-senyum aja gitu sama sepupu gue yang lain karena kebodohan kita gitu nggak dengerin nasihat orang tua. Kalau maghrib ya memang secara sunnah pun ya kita anak-anak seharusnya di rumah gitu. Ya sambil jalan begitu di motor gue ceritain ke anak gue, terus anak gue bilang, wih serem banget ya. Ya iya, ya bukannya serem sih, cuman ya nakal aja gitu, nggak boleh keluar, suruh pulang malah keluar gitu. Dan memang jalan yang sekarang itu luas banget, udah banyak perubahan dibandingin yang dulu. Udah mungkin kalau anak-anak yang sekitaran tinggal di situ tahun 85 sampai 90 awal masih ingat gimana indahnya gitu. Indahnya kawasan itu, persawahan, ada rawa, di ujungnya kadang kita lihat tuh kalau sore ada orang mancing, dan menjelang malam memang banyak kunang-kunang sama capung gitu. Mungkin ada sahabat atau sobat mantan Indigo pernah mengalami hal yang sama, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo.